Pembayaran menggunakan APBN itu. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Bapak terkait WOS, Pak, ya pembiayaan menggunakan APBN, Pak. Terkait WOS, Pak. Pembayaran menggunakan APBN itu. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Kita tinggal nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Kan jadi Pak, banyak yang mengapresiasi dengan cara-cara, terutama Pak Mahfud juga mengatakan, misalnya yang paling besar sekarang itu yang lagi rame soal WUS, Pak. Nah, ini nggak mau dia. Ini harus jangan APBN, kan sudah dividen kita sudah di handle oleh Danantara, udah Danantara dong. Kira-kira itu gimana, saya dukung nih. WUS ini mengancam masa depan kedaulatan kita, bangsa kita, rakyat kita dan sebagainya, karena ini hutang yang sangat besar dan sangat aneh, merupakan satu bisnis B2B, business to business, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus. Bunga hutangnya aja setahun itu 2 triliun. Bunga hutang saja? Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun bertambah kan? Berbunga terus, negara nombok terus. Dan itu kalau lihat term itu bisa sampai 70 tahun, 80 tahun. Ya, ini utang-utangnya kalau normal gitu. Masalahnya apa gitu? Hutang bertambah terus. Ya. Nah, sekarang ini Pak Purbaya mengatakan tidak akan membayar. Itu sudah benar, ya. Cuma persoalannya kalau tidak akan membayar ini bagaimana nasibnya itu? Betul. Nasib ini. Ini Mas Bruce, saya Bruce Willis soalnya kata Jangan Pak. Waduh. Mas Rizal. Ini agar referensinya jelas, tidak disangka mengada-ada. Saya akan menjelaskan soal WUS ini dari sumber terpercaya yang kemarin muncul pada 12 Oktober tahun ini, 2 hari lalu lah, yang dalam program Dialog Prime-nya itu menghadirkan Agus Pambagio. Dialog Prime-nya siapa, Pak? Nusantara TV. Hadir Agus Pambagio sebagai narasumber. Dan Antoni Budiawan. Nah, itu dua-duanya pengamat ekonomi, pengamat itu mengkonfirmasi apa-apa yang dulu sudah terberitakan 5 tahun lalu, udah terberitakan sekarang dikonfirmasi langsung. Jadi begini nih, ya. Dulu ini masalahnya yang harus dicari secara hukum nih. Dulu pada awalnya, ya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama WUS ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia.
disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan. Dipindah ke Cina dengan bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4% yang terjadi itu. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Digantikan. Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Yang Bapak tonton saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak, mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus. Ternyata sekarang nggak mampu bayar. Dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Gitu. Karena apa, Mas? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu, menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini. Gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya nggak bayar? Satu, pilot. Dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini? Iya, atau itu diserahkan ke Danantara. Atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wus itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Saya khawatir. Kenapa nih? Saya anggap ini bagus si Purbaya, Menteri Purbaya. demi rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar. Itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan tidak mungkin ngambil barang di tengah kota. Gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini, ya membangun pelabuhan, tidak mampu bayar, pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina karena Anda tidak bayar. Gitu. Ini kan bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik. Yang sedang konflik. Ya, di memang tengahnya dari dulu Cina ada konflik, terus di sini kan bisa merambah ke kita. Kalau merambah ke kita ini masuk ke daerah kita yang tidak masuk dalam konflik. Di Natuna Utara itu yang tidak masuk dalam konflik misalnya, lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Ini mau diapakan? Nah, itu masalahnya. Jadi betul Pak Purbaya, Anda didukung oleh rakyat, jangan bayar WUS dengan APBN. Jangan bayar WUS dengan APBN. Kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita karena pilot atau karena apa. Tetapi masalahnya selesaikan secara hukum agar tidak terjadi lagi kepada anak bangsa kita. Karena kalau betul nanti sampai misalnya Natuna Utara diambil. Ini kekhawatiran Pak Mahfud ya. Jangan sampai itu terjadi. Iya, atau satu wilayah diminta sebagai kompensasi. Itu adalah pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi. Karena di dalam tujuan negara kita dari konstitusi itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau sampai ada satu wilayah diambil karena kita tidak punya bayar dan karena kelalaian kita dalam hitung, berarti
1 meter tanah pun diambil negara asing itu melanggar konstitusi. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.